الله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفقهنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia serta inayah kepada kita semua. Bila khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada segenap keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai zaman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan yang kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, kelak pada yang akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya tidak lupa Khatib berwasiat pada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh segenap jamaah sekalian. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala apa yang telah diperintahkan melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga meninggalkan sejauh-jauhnya segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita layak dan patut bersyukur karena hingga siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Semoga dengan keteguhan hati menjalankan salah satu perintah ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai salah seorang hamba-Nya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan jemaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa hadisnya
mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin bahwa sifat takabur atau sombong dapat menghalangi kita, dapat menghalangi siapapun juga yang mengaku beriman untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam salah satu hadis dari Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih terdapat rasa takabur atau sombong meskipun sebesar biji atom. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kesombongan itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa masuk ke surganya Allah. Betapapun halusnya kesombongan itu, sehingga kita sendiri yang mengetahui. Kesombongan itu ada dua macam, yakni kesombongan yang nampak secara lahiriah dan kesombongan yang tersembunyi jauh di dalam hati. Kesombongan yang nampak secara lahiriah akan mudah untuk diketahui dan dilihat. Namun kesombongan yang tersembunyi dalam hati seringkali hanya diketahui diri sendiri. Bahkan bisa jadi diri sendiri pun juga lupa untuk menyadarinya. Pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Memang tidak mudah untuk mengetahui isi hati seseorang. Misalnya, apakah seseorang itu bermaksud sombong atau tidak. Tetapi sebenarnya hati itu bisa diibaratkan sebuah kendi. Kita tidak bisa mengetahui apa isi yang terdapat di dalamnya. Namun dari mengamati apa yang keluar dari mulut kendi itu, kita akan mengetahui apa isinya. Apakah itu air, minyak, ataupun yang lainnya. Demikian pula kita bisa mengetahui sebagian isi hati seseorang dengan melihat gejala-gejala yang nampak dari luar, dari kata-kata yang terucap melalui lisannya, atau perbuatan-perbuatan yang muncul dari anggota-anggota badan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang rahimakumullah, di dalam Islam baik kesombongan yang nampak secara lahiriah maupun kesombongan yang tersembunyi di dalam hati dipandang sebagai perilaku yang tidak terpuji. Mengapa demikian? Hal ini bisa kita temukan jawabannya di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul Innal 'izza izari wal kibriya ridai faman naza'ani fihima 'adzabtuhu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemuliaan itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah selendangku. Maka barang siapa yang mengambilnya dariku, aku pasti akan azab dia. Hadis ini menegaskan bahwa siapa saja yang bersifat takabur atau sombong, sesungguhnya dia telah mengambil atau bahkan merampas pakaian Allah Subhanahu wa taala. Dia dinilai telah mengambil posisi menantang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya berhak atas predikat al-mutakabbir. Al-mutakabbir artinya adalah yang pantas untuk menyombongkan diri. Dan hanya Allah lah yang pantas untuk menyombongkan diri, karena Dia adalah yang maha segala-galanya. Hadirin sedang rahimahumullah,
Sebagaimana kita ketahui dan laksanakan bersama, setiap kita melaksanakan sholat, kita memulainya dengan ucapan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Bacaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar. Tak satu pun dari makhluk yang pantas untuk menyombongkan diri, karena memang hanya Allah yang Maha Besar. Orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah sholat dengan baik, pastilah akan bisa menjauhkan diri dari sikap takabur ini. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak di antara kita yang rajin sholat, tapi juga masih mempunyai sifat-sifat takabur dan sombong, baik yang nyata, terlihat, maupun yang mungkin tersembunyi jauh di dalam hati. Untuk itulah, maka ketika kita melakukan takbiratul ihram, setiap kali kita memulai sholat dan setiap kali kita melaksanakan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, kita ucapkan Allahu Akbar dengan penghayatan akan maknanya yang sebenarnya, yaitu tidak ada satu apapun selain Allah yang Maha Besar. Dan ini juga hendaknya sekaligus menjadi sesuatu yang menumbuhkan kesadaran kepada kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Selain takbiratul ihram, di dalam sholat pun juga kita mengucapkan bacaan-bacaan yang notabene adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya ketika kita melaksanakan ruku, kita mengucapkan Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, yang artinya Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan segala puji baginya. Begitu juga ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, yang artinya Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Seraya kita meletakkan dahi kita di atas lantai, di mana posisi kepala kita sejajar dengan kaki, baik kaki kita sendiri maupun kaki semua orang yang sedang melaksanakan sholat. Diharapkan dengan bacaan-bacaan ini, terlebih ketika kita sedang sujud, hendaknya kita membangun kesadaran kita bahwa kita sebagai manusia adalah sama rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, secara jujur kita mengakui dan meyakini bahwa kita manusia ini sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan kemuliaan Allah lah manusia menjadi makhluk yang terbaik di antara semua makhluk yang diciptakannya. Namun semua kemuliaan itu hanya dapat dijangkau oleh manusia, oleh mereka yang beriman dan yang bertakwa kepadanya. Dan salah satu tanda ketakwaan adalah tidak mempunyai sikap takabur, baik di dalam kata-kata maupun di dalam sikap dan perbuatan. Tanpa iman dan takwa, manusia justru menjadi makhluk yang paling rendah antara makhluk-makhluk yang lainnya, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka.
kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada terputus. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian rahimahumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi suatu yang motivasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang Allah akui sebagai hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil